Silakan duduk. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan, untuk tim worship TLCC kita. Saya mau menyambut tamu kita. Selamat datang lagi di gereja Tuhan TLCC ini. Kami sungguh sangat bergembira bahwa kita semua di hari ini bersatu di dalam satu kesatuan di bawah Tuhan kita Yesus Kristus dengan Roh Kudusnya yang luar biasa itu. Ayo kita kasih tepuk tangan lagi untuk kemuliaan Tuhan, untuk tamu-tamu kita. Saya tahu Tuhan membawa lagi jiwa-jiwa lain. Nanti akan kita perkenalkan satu demi satu. Nas kita, ayat emasnya sudah kita baca tadi bersama-sama. 2 kali kita mendengarkannya. Sekarang kita akan membaca, gak usah berdiri, kita akan membacanya ayat demi ayat. Supaya kita lebih jelas lagi. Apa sih yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pada hari ini? Kita lihat yuk di Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, nanti jemaat bersama-sama ayat yang genap, begitu seterusnya. Demikianlah firman Tuhan dari Yohanes 15 dimulai dari ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridnya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Perumpamaan ini sangat terkenal. Kita semua sudah pernah mendengarkannya. Tapi rata-rata dari jemaat yang saya mendapat kesempatan untuk secara one-on-one berbicara mengenai perumpamaan ini. Mereka berpikirnya seperti ini. Si pengusaha ini, yang kalau gampangnya adalah petani anggur ini, digambarkan oleh rata-rata jemaat itu sebagai seseorang yang siap untuk memotong ranting yang tidak berbuah. Jadi digambarkannya, dibayangkannya nih jemaat, bayangkan ini orang udah nggak tahu kalau sekarang itu pakai gunting yang besar itu ya di tangan. Dia udah siap nih, ranting nggak berbuah, ceklok. Ranting nggak berbuah, ceklok. Itu yang pertama. Yang kedua yang dibayangkan adalah dia udah siap dengan onggokan api. Kan itu dibilang tadi. Ranting-ranting yang kering akan dicampakkan ke dalam onggokan api untuk dibakar. Jadi si pengusaha atau si petani anggur ini digambarkan seperti itu. Siap dengan gunting, keliling dari satu pohon ke pohon yang lain. Dan untuk yang ranting-ranting yang jatuh siap dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Begitukah yang kita pikirkan mengenai petani anggur ini pada saat kita membaca firman Tuhan ini? Kebanyakan seperti itu. Tapi saya ingin kali ini mengajak kita semua untuk melihat perumpamaan ini dari konteks Alkitab secara keseluruhan. Pengusaha anggur itu adalah Tuhan Allah Bapa di surga. Tuhan Allah Bapa di surga. Bagaimana hubungan dia dengan kita semua? Kita mau melihatnya dari si pengusaha anggur ini. Yang sebetulnya terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari. Adik-adik, banyak sekali adik-adik sekolah minggu yang bersama kita pada pagi hari ini. Yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus. Pengusaha ini setiap malam berdoa. Dia mendoakan setiap
pokok, setiap pohon anggur yang ada di tanahnya. Dia doakan tuh setiap malam. Bukan hanya dia doakan setiap malam. Dia setelah mendoakan, bahkan kadang-kadang malam hari dia berjalan di tempat di mana pokok-pokok anggur itu berada. Dilihatnya satu-satu, apakah ada ulat di situ. Apakah ada binatang pengerat yang mungkin bisa merusak pohon anggur itu. Dengan teliti dia berjalan, dia lihat satu demi satu. Bukan hanya itu. Pada saat dia berjalan, dia melihat ada ranting yang jatuh ke tanah. Air matanya menetes. Karena dia sangat mengasihi pohon-pohon anggur ini. Dan dengan perlahan diangkatnya lah ranting yang jatuh ke tanah ini. Dia lihat, dia perhatikan. Dan ternyata dia telat datangnya. Ranting itu udah mulai mengering. Dia nggak langsung buang ke dalam api. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik. Dia kumpulkan dulu itu ranting yang sudah jatuh di dekat api. Tidak langsung dibakar. Dan kemudian suatu kesempatan di hari yang lain dia melihat ada ranting yang berbuah banyak. Tapi ada ranting yang belum berbuah atau tidak berbuah. Dia nggak langsung potong. Dia berdoa. Dia bersihin itu ranting. Mungkin ada ulatnya, mungkin ada penyakitnya. Dengan lembut dan penuh kasih sayang karena dia sayang sekali dengan pohon-pohon anggurnya ini. Dia lakukan semua itu. Sungguh berbeda, bukan? Gambaran yang didapat dari apa yang saya katakan pertama tadi, yang siap dengan gunting raksasa itu, yang siap dengan api unggun, dengan gambaran yang kedua. Kalau kita jadi ranting daripada pohon anggur ini, gambaran yang manakah yang kita maui? Si pengusaha anggur, si petani anggur itu. Yang pertama atau yang kedua? Saya berdoa kita semua mau gambaran yang kedua, bukan? Bukan yang pertama. Yang kedua. Nah, sekarang kita lihat gambar di depan kita. Yang baru saja kita baca tadi. Bersama-sama tadi. Yang baru saja tadi ayatnya diulang sebelum kita baca bersama-sama tadi. Dan semua ayat secara detail dari pelaku sampai ke apa yang terjadi diwakili dengan sangat baik di gambar ini. Apakah yang kita lihat di gambar ini? Pertama jelas yang paling mentereng di situ adalah si pengusaha anggur, bukan? Hanya satu-satunya manusia di situ dengan pakaian yang bagus, warna ungu yang bagus. Ini adalah si pengusaha anggur itu. Dan ada pohon-pohon anggur di situ. Pokok-pokoknya terlihat dengan jelas. Ada rantingnya di situ, terlihat dengan jelas yang ada buahnya yang berwarna ungu itu. Yang tidak jelas kelihatan tapi ada adalah pohon ranting yang tidak berbuah. Bisakah kita melihat itu? Tepat di depan si pengusaha itu. Karena dia sedang pegang gunting. Kecil ya, bukan gunting raksasa. Ini gunting kecil. Dia pegang dan dia melihat anggur rantingnya yang tidak berbuah. Seperti ilustrasi yang kedua itu. Dia bukan siap-siap untuk memotong meskipun guntingnya ada di tangan dia. Dia perhatikan dulu itu ranting. Apakah yang bisa dilakukan dengan ranting itu pada saat dia amati dan pelan-pelan dia mulai melihat, oh ini mungkin ada hama yang tidak saya lihat. Itulah prosesnya seperti itu. Dalam bahasa aslinya, kalau kita lihat kalimat yang dipakai untuk menggambarkan ranting yang kemudian akan dibuang ini. Tidak berbuahnya itu bukan hanya sekali kejadian. Bukan hanya semusim kejadian. Tapi bahasa yang adalah present continuous itu di dalam bahasa Yunaninya. Artinya dia tidak berbuah sekarang hari ini. Musim depan dia tidak berbuah. Musim depannya lagi dia tidak berbuah. Sudah dibersihkan tidak berbuah. Dan begitu seterusnya tetap tidak berbuah. Seperti itu. Dan selama proses itu dengan penuh kasih sayang. Si pengusaha ini merawat ranting ini. Itu yang harus ada di dalam gambaran pemikiran kita. Kita sudah lihat dua macam ranting yang kita lihat di gambar tadi. Boleh kita kembali ke gambar tadi? Operator, thank you. Ada satu lagi ranting di situ yang gak kelihatan. Kalau kita berpusat pada pohon yang ada. Tapi kalau kita lihat api yang berkobar-kobar itu,
yang membakar, api itu membakar sesuatu. Di situ adalah ranting yang ketiga, yaitu ranting yang lepas dari pokok anggur dan kemudian dia mengering sehingga tidak ada gunanya sama sekali, sehingga ranting itu harus dibakar. Kelihatanlah semua ketiga-tiganya di gambar yang ada di depan kita. Nah, saya akan mengajak kita untuk melihat nih. Kita sudah melihat ranting jenis kedua yang siap dipotong tadi, yang tidak berbuah tadi. Prosesnya panjang. Lalu bagaimana dengan ranting yang menjadi kering? Padahal pada saat ranting itu jatuh, si pengusaha anggur bertetesan air mata. Ini pohon anggur kesayanganku, tapi kenapa ranting ini bisa jatuh? Dan sampai kering lagi. Jadi pada saat dia melihat yang sudah di tanah itu, bukan hanya air matanya yang bercucuran, tapi juga hatinya remuk dan hancur. Kalau kita lihat lebih dalam, di dalam bahasa aslinya, jelas-jelasan ranting yang kemudian kering, yang kemudian dibakar ini, tidak lagi melekat pada pokok anggur, tidak lagi melekat pada pohon itu. Sehingga tindakan yang dilakukan di dalam bahasa aslinya adalah balo atau dibuang, itu bahasa Yunaninya. Dan itu juga ada prosesnya. Dan Bapak Ibu, untuk kepentingan kita jemaat TLCC, ada dua macam proses yang kita harus tahu. Ada ranting yang Alkitab katakan dengan sengaja memisahkan dirinya sendiri dari pokok anggur. Ada ranting yang begitu. Kita nggak bisa bayangin ya berdasarkan ilustrasi ini. Tapi ada juga ranting yang tadi berbulan-bulan, bermusim-musim tidak menghasilkan buah. Sehingga dengan sangat berat hati si pengusaha anggur ini memisahkan ranting itu dari pokok anggur dan ditaruh di samping api. Kenapa saya tafsirkan sebagai di samping? Sementara di sini di Alkitab katakan langsung dibuang ke dalam api. Nanti kita lihat ada ayat-ayat pendukungnya. Setiap yang saya katakan ini diambil dari firman Tuhan. Jadi ada dua hal mengenai ranting kering yang dibakar tadi. Dia memisahkan diri sendiri dari pokok anggurnya, si ranting itu. Atau dia dipotong oleh si pengusaha anggur untuk ditaruh di api yang berkobar-kobar. Bukan langsung di sampingnya. Dengan mengetahui itu kesimpulannya, nah sekarang silakan yang berikutnya tadi, operator. Dengan mengetahui itu kita tahu ada 3 macam ranting. Ranting tidak berbuah, ranting berbuah, ranting yang menjadi kering kemudian dibakar. Untuk ranting yang berbuah sudah jelas, dia tinggal di dalam pokok anggur. Dia menempel di dalam pokok anggur. Nah, tapi yang kita tidak memikirkan dari mendengarkan perumpamaan ini adalah ranting yang tidak berbuah. Ranting yang tidak berbuah itu kalau kita lihat gambar tadi, dia pun juga menempel di pokok anggur. Menempel di pohon itu. Nggak jatuh, nggak terpisah. Barulah ranting yang menjadi kering, yang di dalam gambar kita tadi sudah ada di dalam onggokan api yang menyala-nyala itu, dia tidak menempel di pokok anggur. Penafsiran yang semacam ini tidak semua orang melihatnya seperti itu. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan, bukan kalau saya sedang one on one dengan seseorang dan berbicaranya seperti ini. Bagaimana Pak Pendeta bisa bergerak ke arah situ? Kita perlu bantuan untuk bantuan menafsirkan firman yang dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus. Ini dari mulut Tuhan Yesus sendiri, perumpamaan mengenai anggur yang pokok anggur yang benar ini. Kita perlu firman Tuhan yang lain untuk membuat firman Tuhan ini ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh Alkitab. Saya akan pakai ayat pembantu, yaitu dari 1 Korintus 2 dan 1 Korintus 3. 1 Korintus 2 khususnya adalah ayat 14. Saya akan bacakan. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Rasul Paulus katakan ada yang namanya manusia duniawi. Di dalam bahasa Inggrisnya dibilang natural man. Ini manusia duniawi. Tidak memiliki Roh Kudus, tidak bisa memahami firman Tuhan, sehingga dia tidak berbuah, tidak tinggal pada Yesus.
di dalam Yesus. Yang kedua adalah tetapi manusia rohani, ini dari ayat 15, menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai orang lain. Ada yang Rasul Paulus katakan sebagai manusia rohani, dalam bahasa Inggrisnya spiritual man. Di ayat 16, 1 Korintus 2, firman Tuhan katakan, si manusia rohani ini memiliki pikiran Kristus. Artinya roh Tuhan ada di dalam manusia rohani ini. Dia memahami firman Tuhan. Dan kalau kita melihat pakai perumpamaan anggur tadi, orang-orang yang rohani ini berbuah lebat karena dia tinggal di dalam Kristus. Ada satu lagi, yaitu dari 1 Korintus 3 ayat 1. Yang ini banyak dilupakan orang pada saat orang berbicara mengenai manusia rohani dan manusia dunia, manusia duniawi. Mengenai natural man dan spiritual man. Yang satu lagi ini dari 1 Korintus 3 ayat 1, firman Tuhan katakan, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Artinya yang diajak bicara oleh Rasul Paulus ini yaitu jemaat Tuhan, tidak semuanya adalah manusia rohani. Tetapi saya seakan-akan di Rasul Paulus ini seakan-akan berbicara dengan manusia duniawi, tapi juga bukan murni manusia duniawi. Yang dia maksud di sini, yang Rasul Paulus maksud di sini adalah sebetulnya manusia duniawi yang diacu oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 3 ayat 1 adalah manusia rohani yang belum dewasa dalam Kristus. Yang mana di dalam bahasa Inggrisnya dibilang carnal man. Jadi untuk menyimpulkan dari 1 Korintus yang kita pakai untuk ayat membantu untuk kita mengerti perumpamaan pokok anggur yang benar, kita melihat, silakan operator, kita masuk perbandingan di situ. Ada yang namanya manusia duniawi, ada yang namanya manusia rohani, ada yang namanya manusia rohani yang keduniawian. Ada 3 itu. Dan kalau kita bandingkan dengan perumpamaan pokok anggur yang benar, seperti inilah yang kita lihat di depan kita ini. Ranting yang tidak berbuah adalah sama seperti manusia rohani yang keduniawian. Artinya apa? Dia masih berada di dalam Kristus, masih melekat pada pokok anggur. Meskipun tidak berbuah, dia di dalam Yesus. Itu yang jenis pertama. Jenis kedua adalah ranting yang berbuah. Yang kalau kita melihat ajaran Rasul Paulus tadi adalah manusia rohani. Dia sungguh-sungguh ada di dalam Kristus dan menghasilkan buah-buah. Dan yang ketiga yang tidak banyak dilihat orang adalah ranting yang menjadi kering. Ranting yang menjadi kering inilah yang kalau kita lihat ajaran Rasul Paulus tadi adalah manusia duniawi. Jadi dengan begitu kita menjadi terang benderang nih apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Dengan begitu juga kita tahu kalau ada ranting yang tidak berbuah, si pengusaha tidak langsung klak potong ranting itu. Gak seperti itu. Tanpa penjelasan dari Rasul Paulus, kita nggak akan sadar bahwa bukan seperti itu yang dilakukan oleh Tuhan Allah Bapa di surga. Melakukan kesalahan sebagai anak Tuhan langsung dibuang ke neraka kah? Kan bukan seperti itu yang Tuhan bikin. Jadi kita mengerti ini ada 3 jenis dan setiap jenis ini Tuhan memberikan perlakuannya masing-masing. Sekarang saya akan ajak kita kembali ke perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan. Mengenai pohon-pohon anggur yang sangat disayangi oleh si pengusaha anggur ini. Kalau kita lihat gambar tadi, kita kembali ke gambar tadi operator. Yang gambar yang besar tadi. Kalau kita lihat gambar tadi. Oke, bisa lihat ya. Dari sini kecil. Kalau bisa yang gede. Kalau yang gede tadi bisa silakan ditayangkan. Kalau kita lihat gambar yang besar tadi. Ya, yang ini untuk ilustrasi ya. Bukan seperti itu di Alkitab. Di Alkitab nggak seperti ini gambar. Ini ilustrasi. Kalau kita lihat, saya adalah pengusaha anggur. Petani anggurnya. Kita lihat ada 4 pokok
anggur di situ. Kalau dihitung silakan dihitung. 4 pokok anggur. Satu pokok anggur memiliki 10 ranting. Saya udah hitung. Kalau mau dihitung lagi silakan. 10 ranting. Jadi total rantingnya ada 40. Satu ranting berbuah 2 tangkai buah anggur setiap rantingnya. Artinya dari 40 ranting ada 80 tangkai buah anggur. Jika kita semua ini yang ada di ruangan ini berada di kaki si petani anggur, pertanyaannya adalah berapa tangkai buah anggurkah yang Anda sebagai petani anggur kehendaki untuk berada pada Anda di saat musim panen anggur? Jawabannya kan minimal 80, bukan? Kita sebagai pengasah anggur mau semua yang bisa menghasilkan anggur lah. Dan kita tahu ranting-ranting inilah yang menghasilkan anggur. Kalau misalkan ya, saya sebagai pengusaha anggur, kita sebagai pengusaha anggur, kita melakukan ranting yang tidak berbuah akan saya potong dan akan saya buang ke api yang menyala-nyala. Kalau rantingnya ada 4, bukankah kita rugi sekian banyak tangkai buah anggur? Benar gak? Kalau nggak berbuah langsung kita potong, kita bakar. Bukannya itu kita rugi. Seharusnya ranting itu bisa menghasilkan 2 tangkai, kita buang. Rugi kan kita? Pengusaha macam apa yang mau rugi seperti itu? Nah, yang kita lihat berdasarkan konteks firman Tuhan, yang terjadi adalah si pengusaha ini terhadap ranting yang tidak berbuah adalah dia merawat ranting itu dengan lebih baik lagi. Mungkin pupuknya ditambah, mungkin airnya ditambah, herbisidanya dibuat sedemikian rupa sehingga hama itu bisa hilang semua sampai ranting itu berbuah kembali. Benar nggak? Bukankah itu yang akan kita lakukan? Kalau kita mau menghasilkan minimal 80 tangkai buah anggur, untaian buah anggur. Kan itu yang harus kita lakukan. Asal ranting itu tetap menempel pada pokok anggur. Itu persyaratannya. Lalu bagaimana dengan ranting yang berbuah? Sudah berbuah. Ada 2. Kalau kita pengusahanya, kita lihat ranting itu udah ada 2 untaian buah anggur. Apa yang kita lakukan? Biar aja dia bertumbuh sendiri. Kan udah berbuah. Kita biarin aja tumbuh sendiri. Atau sebagai pengusaha yang baik, petani anggur yang baik, kita siangi dia. Hama-hama yang ada di situ kita potong. Daun-daun yang tidak diperlukan. Cabang-cabang ranting kecil yang tidak diperlukan. Yang membebani ranting itu. Kita potong, bukan? Kita siangin, kita bersihkan. Sehingga ranting itu bukan hanya 2. Buahnya bukan hanya 2 untaian atau rangkaian buah anggur. Tapi bisa lebih dari situ. Kita maunya si ranting ini yang sudah berbuah ini berbuah sebanyak mungkin. Dan itu hanya bisa terjadi asal ranting itu tetap menempel pada pokok anggur. Nah sekarang yang terakhir, yang susah. Kalau ranting itu sudah lepas dari pohonnya. Dan kita adalah pengusaha petani anggur yang baik, yang sayang dengan setiap pohon anggur kita. Apakah yang akan kita lakukan? Kalau yang lepas dari pohon itu dan jatuh ke tanah, ada 10 ranting dari 40 ranting. Dan kita buang itu ke api. Berapa buah yang harusnya kita dapat? Untaian buah anggur yang harusnya kita dapat, tapi kita tidak dapat. Banyak sekali. 10 kali 2, 20 kita kehilangan itu. Apakah pengusaha anggur yang seperti itu adalah pengusaha anggur yang bijaksana? Berpikir dengan bijaksana? Kita lihat bagaimana kalau kita lihat konteks Alkitab nih. Nanti kita akan lihat ayatnya. Yang dilakukan oleh pengusaha anggur. Yang dia lakukan adalah dia melihat itu ranting jatuh. Bukan? Tadi kita udah cerita. Bukan? Air mata bercucuran. Dia sayang sekali dengan pohon anggurnya. Dia melihat ada rantai yang jatuh. Dia ambil. Dia lihat. Aduh ini ranting layu. Dan ranting-ranting yang layu ini belum kering. Dia masih ada kehidupan di situ. Yang si pengusaha anggur lakukan adalah dia ambil, dia lihat,
Dia semprot dengan air, dengan pupuk, lalu dicangkokkan kembali ke dalam pohon anggur itu. Dicangkokkan kembali, bukan langsung dibuang ke api. Dicangkokkan kembali. Dan setelah dicangkokkan, dirawat, dibersihkan, dilakukan semuanya yang bisa dilakukan sebagai seorang pengusaha anggur yang bijaksana. Sehingga ranting yang tadinya sudah jatuh, sudah layu, tapi belum kering, kembali menghasilkan buah. Itulah yang kita lihat berdasarkan konteks Alkitab. Yang mana kita mau? Kalau kita adalah ranting itu sebagai pengusaha anggur, udah pasti yang sedang kita bicarakan sekarang ini. Yang memperlakukan ranting-ranting seperti yang sekarang sedang kita bicarakan di sini. Sekarang mari kita lihat TLCC. Bagaimana sebenarnya pengusaha ranting itu adalah Tuhan Allah Bapa di surga memperlakukan kita. Kita tahu di gereja kita ada yang di dalam tanda kutip ranting yang berbuah lebat. Kita tahu itu. Kita juga tahu di gereja kita ada ranting yang tidak berbuah. Tapi dia ada di gereja kita. Kenal Kristus, baca firman Tuhan, melayani di gereja, tapi tidak berbuah atau belum berbuah. Dan kita juga tahu ada di gereja kita orang-orang yang karena mungkin adalah masalah pribadi, di keluarganya, di tempat kerjanya, sehingga dia terpuruk secara ekonomi, dia terpuruk dan bergumul di dalam keluarganya karena ada sesuatu yang terjadi di keluarga itu yang kita tidak tahu padahal dia ada di gereja kita. Yang kemudian sedikit demi sedikit meninggalkan gereja, nggak mau lagi hadir di care group, nggak mau lagi ngajar di sekolah minggu, tidak mau lagi melayani di tim musik, kan ada yang seperti itu. Yang kemudian akhirnya dia tidak lagi datang ke gereja. Yang mana itu adalah ranting jenis ketiga tadi. Yaitu ranting yang jatuh lepas dari pohonnya. Ayat firman Tuhan dengan jelas mengatakan. Markus 2 ayat 17. Yesus mendengarnya. Dia mendengar murid-murid itu. Dan berkata kepada mereka, murid-muridnya. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Perhatikan itu. Yang manakah orang berdosa? Yang manakah orang sakit? Ranting yang jatuh lepas dari pohonnya, ranting yang ada di dalam pohon tapi tidak berbuah, atau ranting yang berbuah-buah. Kita tahu jawabannya dengan pasti. Ranting yang jatuhlah yang paling sakit. Dialah kalau diumpamakan kita sebagai jemaat yang meninggalkan gereja dan tidak lagi mengikuti ajaran Kristus adalah yang paling sakit. Kita adalah yang paling berdosa. Firman Tuhan katakan, itulah yang aku cari. Itulah sebabnya aku datang ke dunia melalui putraku yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Jangan salah Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Pada saat si pengusaha anggur itu menangis melihat ranting dari anggurnya itu jatuh. Justru itulah perhatian dia diutamakan. Itulah sebabnya dia kirimkan Yesus Kristus. Di gereja kita, orang-orang yang tidak lagi datang ke gereja kita. Yang tadinya melayani tidak mau melayani lagi. Yang tadinya baca firman Tuhan tidak mau baca firman Tuhan. Dia adalah ranting yang jatuh. Dia adalah manusia duniawi itu. Justru itulah yang Tuhan cari. Itulah yang Tuhan mau selamatkan. Itulah Kristus datang ke dunia. Itu sebabnya. Lihat di samping kita. Kita lihat di samping kita. Keluarga kita. Orang-orang di tempat kita bekerja. Kelompok-kelompok kecil kita. Berapakah yang masuk kategori itu? Jangan salah Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Bahkan anggota keluarga kita kadang-kadang masuk ke dalam kategori itu. Tapi kita kagak sadar dia ada di situ.
Puji Tuhan, hari ini Tuhan katakan melalui firman-Nya, dia, si pendosa ini, si orang yang sakit ini, yang karenanya aku kirim putraku yang tunggal, Tuhan kita semua, Yesus Kristus. Dan ada satu ayat lagi yang akan menunjukkan kepada kita kasih daripada pengusaha anggur ini, yaitu dari Matius 28. Saya akan hanya ambil ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang dikehendaki oleh Tuhan Allah Bapa di surga adalah sebanyak mungkin tangkai buah anggur dari setiap ranting dari pohon anggur itu. 80 kah yang tadi saya sampaikan ke kita semua? 80 kan tadi minimal buah anggur yang bisa didapat dari gambar kita. Tuhan mau lebih banyak lagi dari 80. Kalau bisa setiap ranting, bukan hanya 2, 3 atau 4. Itu yang Tuhan mau. Yang dikehendaki oleh Tuhan sebanyak mungkin jiwa dimenangkan dan dimuridkan oleh setiap jemaatnya, oleh setiap kita yang duduk di dalam ruangan ini. Itulah sebabnya penafsiran dari pokok anggur yang benar tadi, sebagaimana yang kita baru saja dengarkan bersama-sama. Tuhan gak mau ada yang dibakar. Tuhan gak mau jemaatnya masuk neraka. Kagak mau. Tuhan kagak mau jemaatnya gak berbuah. Tuhan kagak mau. Dia maunya memproduksi buah. Itu amanat agung. Itu ada di hati kita semua. Tuhan yang taruh itu. Saya akan menutup dengan buah seperti apa sih yang dimaksud Tuhan. Yang Tuhan tadi sampaikan di Matius 28 ayat 19. Orang-orangnya Tuhan menjangkau jiwa-jiwa. Itu buah. Orang-orangnya Tuhan, kita semua di TLCC, menginjili jiwa-jiwa. Itu buah. Orang-orangnya Tuhan mengajar, memuridkan jiwa-jiwa. Orang-orangnya Tuhan melayani jiwa-jiwa. Itulah buah. Dan masih banyak lagi buah yang Tuhan kehendaki dari kita semua. Jadi terhadap kita-kita yang masih belum berbuah, Tuhan katakan, aku akan rawat engkau dengan lebih baik lagi. Aku akan perhatikan engkau dengan lebih baik lagi. Aku tidak akan pernah membuang mukaku dari engkau. Sama sekali tidak akan pernah itu. Dan aku akan lakukannya berdasarkan nas kita tadi melalui firman Tuhan. Artinya jemaat itu tetap tinggal di dalam Yesus. Dan bagi kita yang sudah merasa kita sudah berbuah untuk kemuliaan Tuhan, puji Tuhan untuk itu. Saya mengimani kita semua adalah begitu di TLCC. Amin. Tuhan katakan, aku akan membuat engkau berbuah lebih banyak lagi. Aku akan siangi, aku akan bersihkan engkau dari masalah-masalah di dalam kehidupanmu di mana engkau bergumul dengan masalah itu. Itu adalah firman Tuhan. Dan Tuhan melakukan pembersihan itu dengan firman Tuhan. Sehingga dengan begitu jemaat itu tetap tinggal di dalam Yesus. Dan yang terakhir yang paling sulit tadi. Jemaat yang tidak lagi berada di dalam Tuhan. Tuhan katakan, aku akan cangkokkan engkau kembali. Aku akan panggil engkau kembali. Aku akan bawa engkau kembali untuk masuk ke dalam pokok anggur itu. Untuk tetap kembali kepada Yesus. Dan dengan firman Tuhan yang dia pakai untuk mencangkokkan, dia pakai untuk mengembalikan, jemaat ini atas kekuatan Roh Kudus akan berbuah kembali. Begitu bukan kita di TLCC, semangatnya seperti itu bukan? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu semangat kita. Beri kemuliaan pada Tuhan. Hampir selesai. Satu ayat lagi. Kalau kita perhatikan yang memproduksi buah, yang kalau kita bicarakan tadi 80
rantaian, untaian buah anggur itu bukan ranting. Benar nggak? Bukan ranting yang memproduksi. Pokok pohon anggur itulah yang menghasilkan buah. Dia mempergunakan ranting untuk menghasilkan buah. Kalau kita lihat di dalam konteks kita, yang memproduksi buah-buah Roh Kudus yang ada di dalam setiap jemaat kita di TLCC ini bukan kita. Bukan manusia. Kalau kita membaca firman Tuhan dengan benar dan baik dan mengerti dan melakukannya, bukan kita. Bukan kita yang harusnya mendapat kredit dari semua itu. Bukan karena kita soleh. Bukan. Tapi karena pokok anggur itu. Karena Yesuslah melalui Roh Kudusnya yang membuat kita berbuah. Yang membuat kita membaca Alkitab. Yang membuat kita mengerti apa yang kita baca. Yang membuat kita melakukan firman Tuhan. Yesus melalui Roh Kudusnya. It's not you. Dengan mengetahui itu, maka firman Tuhan menghendaki untuk kita berserah diri kepada Tuhan sepenuhnya pada saat Tuhan menghendaki untuk memakai kita. Kita berserah diri untuk dipakai. Dan yang terakhir, tetaplah tinggal di dalam Yesus. Dan bagaimana tetap tinggal di dalam Yesus? Tadi barusan kita baca firman Tuhan katakan, firman Tuhan, Alkitab ini, dan jangan lupa sudah dibagikan ke kita. Membaca firman Tuhan setiap hari, tinggal dicontreng di sini. Jangan lupa, jangan ditinggalin, ini sudah dibagikan minggu kemarin. Firman Tuhan, Alkitab kita, setiap hari dengan konsisten harus menjadi bagian dari hidup kita. Alkitab menjadi bagian dari hidup kita. Kita tinggal di dalam Yesus. Itu adalah rumus yang diberikan oleh nas firman Tuhan hari ini. Kenapa Tuhan lakukan semua itu? Jawabannya ada di ayat 8. Karena dengan berbuah banyak, Tuhan Allah Bapa di surga dipermuliakan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini.